bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk mempertemukan kita di bulan yang istimewa. Ini bulannya istimewa, bulan Rajab. Di tempat yang penuh keistimewaan. Tempatnya masjid. Dan mengikuti acara yang insya Allah juga penuh dengan kebaikan, yaitu thalabul ilmi dalam materi al-madah, yakni mengurus jenazah secara terpadu. Saya menggunakan pendekatan ini pelatihan berkelanjutan karena ini pelatihan kedua di Al-Ihsan. Yang berbeda adalah mungkin jumlah peserta. Yang pelatihan pertama itu numpuk banyak dan sebagainya. Sekarang sebagian mungkin sedang berhalangan atau sebagian menyusul nanti di perjalanan karena hari ini banyak agenda. Tadi saya berangkat dari Purwakarta pagi-pagi itu ketemu 9 bis khusus untuk datang ke Tegalega kampanye akbar Anies Baswedan. Ada abdi itu diajak jadi kadia we. Tapi diajak tapi kadia. Kemudian ada beberapa agenda yang lain. Tadi juga ngobrol sama Dr. Rois, banyak agenda di masjid ini alhamdulillah. Ada masjid yang berkurang agendanya, ada masjid yang bertambah. Al-Ihsan tadi kata Dr. Rois, ini masjidnya masjid bocil. Paling bungsu. Alhamdulillah makin banyak agenda. Saya bahkan mohon maaf sama ibu-ibu, beberapa kali diundang ngisi ngaji Selasa teu tiasa wae. Digentas ka ina ahadnya ngaos nanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, tadi disampaikan Kang Anton, ngaji kita tentang jenazah ini dalam dua bentuk ya. Saya sampaikan materi, karena kalau prakteknya nggak jauh beda dengan yang kemarin. Penekanannya yang ingin saya sampaikan di materi, materinya berbeda dengan yang kemarin tahun lalu disampaikan. Sekarang barangkali karena itu disebut pelatihan berkelanjutan. Bagi yang pernah ikut nanti akan dipahami. Bagi yang belum ikut nanti bisa diakses materi sebelumnya dan sebagainya. Ini berkelanjutan karena targetnya cuma satu. Ente dua, ente tilu, ente opat. Satu aja targetnya. Ini ada Dr. Rois, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang jadi saksi di masjid kita. Kalau setelah pelatihan ini besok lusa ada yang meninggal di tetangga ibu bapak, apalagi jamaah Al-Ihsan, maka ibu bapak bertanggung jawab untuk bisa ngurusnya. Tekenging tah, aduh punten, abdi nuju halangan, nggak ada urusan lagi halangan juga, ngurus jenazah mah. Kalau ada yang ke bapak-bapak datang, bapak, ada yang meninggal di sana harus siap ngurus. Karena sampai hari ini problem di Kopo Permai bukan cuma di daerah sini, di Kopo Permai ini problemnya. Mun aya nu maot bingung saha nu ngurusna. Aduh Ustaz Asep, saya ditelepon. Ya Allah, jam 11 malam ditelepon aja di Purwakarta, Ustaz. Ini meninggal dunia. Allahu Akbar, gimana ya? Jam 11 malam saya telepon. Napon Kang Rana. Ternyata tadi angkat, tadi ya mulai ke tidur sebagainya. Gimana tuh sulit tidur saya tuh. Ya Allah, kasihan. Kemarin dialami kan oleh sebagian kita ya. Padahal saya sudah kadung menyampaikan pada ibu bapak, saya boleh ditelepon kapan saja kalau urusan jenazah. Kenapa? Insya Allah kalau tiasa saya hadir. Nah, salah satu yang saya berharap, ini mumpung ada Dr. Rois ketua DKM-nya, ya dicatat dok, nama-namanya, wajahnya dihafalkan, difoto. Nanti kalau ternyata ada yang meninggal nggak mau ikut ngurus, dosa itu ya. Nih ibu ini ada nih, lihat fotonya, ibu hadir. Aduh terbiasa. Dalam pengalaman saya 2 kali cukup itu untuk bisa ngurus jenazah. Tapi kedah direncangan harus ditemani. Jadi kalau 3 kali, 4 kali itu biasanya jadi teorinya sudah hafal banget. Nah yang dibutuhkan praktek. Praktek mah 1 kali, 2 kali, 3 kali itu cukup. Saya memahaminya seperti orang yang terlibat dalam kurban. Yang belum pernah nyembelih itu pikirannya itu luar biasa, gimana nyembelih itu. Begitu nanti pernah nyembelih, nggak bisa tidur dia. Aduh, suara sapi, suara domba itu terbayang-bayang. Tapi sudah 2-3 kali lancar, insya Allah.
Saya tidak berharap ibu bapak, izinkan ya sambil berdiri, saya tidak berharap ada yang meninggal setelah ini, enggak. Ibu-ibu sing sehat, bapak-bapak sing sehat. Tapi saya ingin ibu bapak punya komitmen bahwa kita, monggo sebelah sini bapak-bapak, kita punya tanggung jawab, karena kematian itu secara fikih fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu artinya kewajiban bersama, bukan kewajiban individual. Ini pelatihan kita di Januari. Sekarang bahkan didokumentasikan oleh Dr. Rais di Al Ihsan Kabupaten Bandung. Ibu bapak lihat, saya mau mulai dari sini karena yang materi pertama relatif detail tentang bagaimana ngurus jenazah. Saya mau mulai dari sini yang harus dipahami. Kalau besok lusa ada yang meninggal dan ibu bapak kemudian bertemu dengan kondisi itu, yang harus dipahami supaya tidak keliru. Sama seperti ketika manasik, kalau saya jelaskan manasik haji dan umroh, saya memulainya dengan yang dilarang dilakukan, karena nanti kena dam dan batal tuh haji umrohnya. Jenazah manusia itu bukan bangkai biasa. Karena bukan bangkai biasa, maka kita harus punya kesiapan ngurusnya dengan terhormat, harus diurus dengan baik dan terhormat. Kenapa? Karena nih Quran saya kutipkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini perbedaan mendasar antara jenazah manusia dengan bangkai selain manusia. Quran surat Al-Isra ayat ke-70. Sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Kami angkut mereka di darat dan di lautan, kami beri rezeki yang baik, kami unggulkan mereka di atas banyak makhluk dengan keunggulan yang sempurna. Sekali lagi ini harus dipahami. Sampai hari ini ibu bapak, saya mendengar, pernah menyaksikan beberapa kali termasuk di Kopermai, ada yang ngurus jenazah, ngurus kematian, juga ngemandian hayam pakai selang, diangkat selangkangannya disemprot. Ibu-ibu mungkin belum menyaksikan, saya menyaksikan langsung. Ada di sini di Kabupaten. Alhamdulillah, tapi itu mungkin 10 tahun yang lalu. Karena itu saya berazam pada diri sendiri, pada kawan-kawan di Kabupaten, saya insya Allah mengadakan pelatihan. Coba bayangkan ibu, kayak ngurus hayam, angkat, semprot. Ayam kan tidak pernah ditutup auratnya. Ibu pernah ngurus ayam ditutup auratnya, bisa tinggal tutupan itu pakai kain kan tidak? Kalau ayam, manusia mah nggak boleh, harus dijaga auratnya, nggak boleh. Nah itulah pentingnya pemahaman itu, harus dipahami. Tuh yang menjadi kepentingan kita. Saya masuk ke dalam yang kedua. Kalau kematian datang besok lusa, kita harus mempersiapkan. Tadi Dr. Rais menyampaikan ke saya gitu, kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Buktinya selalu saja kematian itu mengejutkan. Bahkan ada di yayasan yang tadi disebutkan Kang Anton, Yayasan Dunia Sementara Akhirat Selamanya, DSAS, kami ini punya ketua harian yang mengalami peristiwa yang sangat memukul yang bersangkutan sehingga sampai bingung sendiri. Jadi beliau pagi-pagi datang ke tempat kerjanya, ternyata satpamnya meninggal dunia di pos jaga. Bingung dia. Pas mau masuk kerja pagi-pagi satpamnya meninggal dunia di payung di depan meninggal dunia. Bingung, karena bingung maka kemudian yang dihubungi siapa kira-kira? Kalau ibu-ibu bingung ketemu kematian yang dihubungi siapa? Biasanya kan Kak Ustadz, ini mah enggak, udah bingung teh. Polisi dihubungi karena kematian tiba-tiba, akhirnya kan jadi panjang lebar. Kemudian menghubungi DKM terdekat, di sinilah nggak akan disebutkan DKM, hubungi DKM terdekat, DKM terdekatnya tidak siap. Sampai ketika ketemu saya besoknya, kan wow jeung orang teh atuh telepon. Bingung Ustaz, saya bingung, saking bingung. Coba bayangkan, kenal dengan saya dengan sangat baik, satu kelompok, satu komunitas bikin organisasi ini, begitu dia mengalami kematian, kebayang nggak ibu bapak? Bingung. Sekarang ibu bapak nih harus disiapkan kalau kematian datang. Kita tidak pernah, itu dialami oleh kawan kita, bingung
Kemudian dia harus bawa jauh ambulan nakumaha, mungkin mengamandian. Akhirnya dia hubungi masjid. Ternyata masjidnya dia siap saat itu, DKM-nya bilang tidak siap. Wah, luar biasa, yang bersangkutan bingung. Ngantarnya jauh ke Garut ya, ke Garut sebagainya, kumaha ambulan dan sebagainya. Saya kemudian berasumsi tuh sama Allah, sing siap tuh. Ariten bikin yayasan yang ngurus kematian, pas terjadi kematian pada dirinya bingung sendiri. Artinya ibu bapak nggak boleh terjadi nih. Apa yang harus disiapkan? Yang pertama, pahami ilmunya. Yang sedang saya jelaskan ini, pahami ilmunya. Kematian itu kan kejadian yang biasa terjadi pada semua, termasuk pada kita. Kita siapkan ilmunya. Yang kedua, sediakan fasilitasnya. Apa fasilitasnya kalau kematian? Tas gaduh? Kan belum punya, kumaha coba lamun maut. Siapa nanti yang mau nyari? Tuh juga. Kasepuhan gaduhkan kapan di bumi? Pami maut kumaha? Oh, sudah amanat. Fasilitasnya. Saya menyebutkan ini karena sepanjang saya tahu lingkaran inti sahabat Nabi semua mempersiapkan kain kafannya dan amanat sama anaknya. Nanti kalau abah meninggal, ini ya jadikan kafannya. Kuburkan di sana ya. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lingkaran inti. Jadi ibu bapak boleh nih dari sekarang. Ini ilmunya, fasilitasnya siapkan. Fasilitas itu apa tadi? Kain kafan. Apalagi? Mama hari di mana mau teh? Di mananya dikuburkan di mana? Di dapur weh. Boleh nggak di dapur? Nggak boleh. Sekopernya akan demo ke rumah anda kalau anda dikuburkan di dapur. Karena itulah kemudian makamnya, kuburannya. Saya kemarin itu ngantarkan pemakaman, ibu-ibu juga tahu yang di Koperme itu. Itu yang kita perbaiki. Yang ketiga, perbaiki pelaksanaannya. Pelaksanaannya perbaiki itu apa yang dimaksud? Satu-satu kita urai ya dalam ngaji kita. Yang pertama, pahami ilmunya. Ilmunya sederhana, tapi kedah paham. Yang pertama, memandikan. Oh, memandikan. Betul, memandikan. Dulu di pelatihan pertama detail saya sebutkan gini, nanti di praktek saya sebutkan detail. Apa saja yang disiapkan? Peralatan mandi, air yang cukup, sabun, sampo, handuk dan lain-lain. Pak Ustadz, sampona naon? Terserah. Kalau yang diurus adalah keluarga anda, ibu bapak, kita tahu tuh sampo yang digunakannya. Pun bapak mah pakai pentin, atau punten pentinnya CF, sebagainya tuh pakai pentin boleh, pakai sabun, nggak perlu beli yang baru. Tiap saya mandikan jenazah di Koperme selalu nggak usah yang baru, sabun yang dipakai aja, nggak apa-apa. Anduknya juga jangan anduk yang baru dan sebagainya. Air yang cukup. Air yang cukup itu ukurannya nanti saya jelaskan secara teknis. Ini yang pertama. Yang kedua, membungkusnya, mengkafani. Kain kafannya sudah datang? Iya. Kain kafannya ada, kapasnya ada. Karena detailnya adalah ada kain kafan, ada kapas, ada kamper, ada parfum. Apa fungsi kamper? Dipahamilah oleh ibu bapak. Tapi saya pernah menerima jenazah di Koperme yang ya kalau nggak salah 2 hari sudah meninggalnya, atau bahkan 3 hari. 2 hari atau 3 hari meninggalnya, minta tolong ke saya keluarganya, Ustadz nanti yang nerima ya jenazahnya musibah, kecelakaan di tengah hutan sebagainya. Jadi ketika diterima jenazah itu sudah menggunakan apa sih yang menyengat itu? Nonton Amina? Bukan, formalin, sudah formalin. Saya yang buka tuh peti pertama, ya Allah nyengat luar biasa. Kayak formalin. Nanti untuk kasus tertentu bisa pakai formalin. Kemudian ada juga jenazah, saya yang nerimanya soalnya pakai kopi. Oh, kopinya banyak karena dia setelah saya terima ini 2 hari jenazah ini umurnya pakai kopi ditabur. Dari saya itu kemudian dikirim ke Sumatera jenazah itu pakai kopi. Rupanya kopi itu hari itu saya tahu kopi itu berfungsi untuk bisa menekan bau itu sebagainya. Kopi. Saya ketemu jenazah yang sudah yang pakai es juga, pakai es batu sebagainya. Nah, kalau ini yang sedang saya sampaikan ke bapak ini umum, kain kapan, kapas, kamper, parfum dan lain-lain. Yang ketiga, mensalatinya. Mensalati mah gampilnya. Gampil.
Pasti bisa semua ya, tapi anehnya banyak yang tidak mau. Bapaknya meninggal, cerik, ayo sholat, sedih, cerik, sedih, nggak mau sholat, sedih tepuguh dan sebagainya. Nanti ada istrinya, ibu, orang ngetepan si bapak, kiat Ustaz, aduh, abdi har, mau sholat acan. Karena itu di sini saya berikan penekanan, semua anggota keluarga salat jenazah, kecuali yang berhalangan. Bahkan dia bisa bergantian. Ya Allah kumaha, ya udah urus dulu nanti salat jenazah. Dan salat jenazah bisa dilakukan tidak cuma di rumah, tidak cuma di masjid, juga di, ada yang pernah di mana selain di rumah, di masjid? Di pemakaman, di kuburan. Berarti sekarang 3 minggu. 3 minggu lalu besan saya meninggal dunia di Sukabumi. Saat itu teh arus balik orang yang liburan tahun baru, padat sekali, ya Allah. Saya pikir keburu jenazah sudah ditelepon, di mana? Masih di Cipatat, telepon lagi di mana? Karena menantu anaknya dengan saya ditunggu, tidak akan dulu dimakamkan. Wah lama, saya bilang telepon tos dimakamkan, dimakam nggak keburu. Panjang sih perjalanan, lebih dari 5 jam ke Sukabumi, ya Allah. Dari Purwakarta coba, padahal biasanya 3 jam sampai, padat. Jadi sampai sudah dimakamkan, penuh sekali orang pemakaman. Jadi begitu kemudian berkurang orang selesai, saya bilang ayo kita sholat di makamnya. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kenging mensalati itu bisa di masjid, bisa di rumah, bisa juga di tempat pemakaman. Yang keempat, menguburkannya. Kalau menguburkannya, pastikan tidak melanggar ketentuan syariat kecuali terpaksa. Saya memberikan penekanan ini, pastikan tidak melanggar ketentuan syariat kecuali terpaksa. Kemarin kurang lebih 2-3 minggu lalu saya memakamkan salah seorang sahabat, tetangga ibu bapak juga di Kaupermai, yang begitu ke pemakaman, aduh habis bingung, diuk, nincak kuburan semua, tidak ada lahan yang bisa leluasa untuk berdiri kecuali pasti di atas kuburan. Padahal itu melanggar syariat. Ini ya, ini ilmunya yang dipahami. Sampai sini ibu bapak pasti paham, insya Allah. Pernah memandikan, luar biasa. Pernah membungkus. Yang paling sulit, saya ingin menyampaikan, yang paling sulit kalau dari 4 ini rukunnya ngurus jenazah, yang paling sulit adalah ini, membungkus. Karena kalau memandikan relatif mudah. Kalau mensalati paling mudah, nguburkan tidak terlalu susah. Ini yang paling sulit, membungkusnya. Karena ada yang ngebungkusnya nggak tahu kudu kumaha ngebungkusna dan lain sebagainya. Keresekan lah. Kayak yang COVID itu kan dikeresekan, sebagainya. Yang tadi, yang kedua, kalian kan pahami ilmunya. Sekarang sediakan fasilitasnya. Apa saja yang harus disiapkan? Pertanyaan pentingnya, siapa yang akan ngurus jenazah? Karena itu ibu bapak, hadirnya ibu bapak di sini difasilitasi oleh DKM Al Ihsan supaya ibu bapak bisa menjawab pertanyaan ini, siapa yang akan ngurus jenazah? Besok lusa ibu bapak tuh, saya, insya Allah Ustaz. Kalau ibu saya meninggal, saya yang akan ngurus. Kalau ibu-ibu nih suami meninggal, saya akan ngurus. Kalau anak meninggal, saya akan ngurus. Kalau tetangga meninggal, saya akan ngurus. Itu tenang. Dosa orang-orang beriman sekaupermai selesai itu ketika ada orang yang bilang saya yang ngurus. Pertanyaannya kalau sahanya, jadi bukan siapa yang ngurus saya, tapi sah ibu siapa yang akan ngurus? Kalaupun kalau ibu meninggal, anak-anak sudah tahu? Pas kasihkan anaknya nggak tahu harus gimana. Sediakan fasilitas. Yang kedua, bagaimana kain kafannya sudah ada? Gampang tinggal beli. Ternyata pas beli itu sempit kain kafan itu. Kain kafan itu beda-beda. Sempit. Kain kafan itu secara umum yang dijual di pasaran itu 90 lebarnya. Ibu-ibu yang overweight 90 itu sekieu. Nggak apa-apa Ustaz, minimalis. Jadi bujalna ketinggal misalkan. Sekarang ada kain kafan sudah mulai banyak yang 120. Alhamdulillah. Tapi kain kapan itu ternyata bisa pesan. Saya nggak tahu nih di Alisan kain kapan yang gimana. Kalau yang di Al Kausar 120 ya. Yang di Al Kausar yang saya tahu 120.
120. Nanti ada 3 jenis kain kafan dan sebagainya. Sepengetahuan saya. Bagaimana kain kafan dan seterusnya. Ada yang bahkan bingung, Allah tak ya kamper, ngahendos heula. Sampai kan ngahendosnya tidak tulus, mungkinnya narojos. Jadi kalau ibu tiduran di atas kamper itu sakit. Jenazah itu seperti itu loh. Dah karena tidak tahu ilmunya abai bagus maut iya. Justru tadi di awal yang harus dipahami, jenazah manusia itu bukan bangkai biasa. Mandiinnya, memperlakukannya harus respek, hormat, karena tuh mulia sebagainya. Yang ketiga, pertanyaannya di mana makamkan udah diurus dari kapan nih? Di mana tuh? Di mana coba dimakamkan? Kalau besok saya meninggal, di mana dimakamkan? Di Kota Bandung aja ya. Saya punya data yang Kabupaten Bandung tapi tidak hafal. Kota Bandung itu ada 15 TPU, tempat pemakaman umum. Jumlah luas lahannya itu 1.350 sekian meter. Jadi kurang lebih sekitar mungkin ya 100 hektaran atau mungkin 200 hektar dari 15 tempat itu dan lain sebagainya. Dari 15 TPU di Kota Bandung, 9 TPU sudah fully loaded, sudah sangat full, sudah ditumpang. Kebayang ditumpangkannya bukan dengan anggota keluarga, si ibu iya tumpang, si bapak saha, si bapak iya sebagainya. Itu Kota Bandung. Artinya ini harus jadi pertanyaan penting, di mana memakamkan? Saya ngobrolin ketua DKM tadi, udah mikir lah kita mungkin harus beli lahan supaya nanti kemudian jamaah ditawarkan nih, Al-Ihsan punya lahan di sini, ibu bapak tinggal cicil aja dan lain sebagainya. Saya pikir begitu, sikap bertanggung jawab dilakukan. Dulu dengan beliau juga di Al-Kausar saya sempat gitu nyari lahan, tadi itu dokter ke sana ke Banjaran, pernah kita mau ke sana dan lain sebagainya. Ini 3 hal ini jadi pertanyaan penting ibu bapak. Di mana mau dimakamkan? Kenapa? Karena kalau 3 hal ini ibu bapak bisa jawab, ibu bapak dianjurkan dalam aspek syariat untuk berwasiat. Ya kain kafannya, mun mamah maut, mun bapak maut ini pakaikan. Tuh wasiat, bila perlu ditulis. Kemudian siapa yang ngurus? Tuh di beliau ada Pak Haji Handoyo. Di bapak-bapak yang sekarang. Pak Haji Handoyo pernah ngobrol ke saya 3-4 tahun lalu, lupa. Kalau saya meninggal, Ustadz yang ngurus ya, insya Allah. Oh pahami beliau meninggal lebih awal ketimbang saya bisa. Kebayang kalau saya yang meninggal lebih awal? Beliau kemudian bingung ke sana ngurus. Tapi sama pandai saya bilang insya Allah, doakan saya sehat. Gak cuma beliau, di Jamaah Al-Kausar itu, yang kemarin tuh, Pak Edi tuh wasiatnya gitu. Insya Allah Pak, kan saya bingung tuh ketika beliau meninggal tuh, ya Allah, saya masih di Purwakarta, kumahanya. Pak Haji Yoyo ninganya, Haji Yoyo juga kesep, kayak bapaknya mohon maaf ku Asep, insya Allah. Ibu-ibu nggak boleh sama saya, nggak boleh. Ibu wasiat, kayaknya aku bapak tuh biasa. Walaupun ibu sayang sama saya, nggak bisa, nggak boleh sama syariat. Kalau bapak boleh dan sebagainya. Nah, upaya saya ngasih pelatihan ini supaya bapak-bapak punya kemampuan yang sama. Jadi ingin entong ke Ustadz Asep wae, abdi mah ku Kang Anton weh. Nanti ada yang daftar ku Dr. Rais weh. Dan sebagainya. Karena ini jadi penting. Coba bayangkan kalau yang ngurusnya kayak tadi juga ngurus hayam, tarik pahanya semprot pakai selang. Mah selangnya jet washer Ustaz. Nyakitin kalau sama jenazah, nggak bisa. Karena itu mesti diajar dengan baik. Di mana memakamkan? Nanti wasiat. Ustaz Asep abdi yang dimakamkan di Papua. Allah. Lega sakit. Kan itu saya dengan Dr. Rais nih ke DKM Al-Ihsan sedang mikirkan ya udah nanti Kang Anton dan sebagainya menyampaikan pada ibu bapak. Mari kita lihat selanjutnya. Perbaiki pelaksanaannya. Tadi kan pahami ilmunya, kemudian fasilitasnya, perbaiki pelaksanaannya. Ini sedikit yang diperbaiki. Siapkan semua hal tentang pengurusan jenazah sejak jauh hari, supaya tidak merepotkan diri sendiri dan orang lain sebelum kematian terjadi. Ibu bapak kita ini insya Allah educated. Orang educated itu persiapkan jauh ke depan. Dia persiapkan asuransi kesehatan. Silahkan dia persiapkan asuransi jiwa.
Dia persiapkan banyak hal supaya kalau nanti meninggal dunia tidak sampai membuat keluarga jadi ancur-ancuran, jadi utangnya banyak. Sama untuk pelaksanaan pengurusan jenazah, jauh hari disiapkan yang disampaikan. Dari sekarang ibu-ibu boleh tuh beli kain kafan, dari sekarang boleh tuh beli tanah makam, dari sekarang boleh tuh sudah wasiat pada banyak orang dan lain sebagainya. Sebelum kematian terjadi, inilah yang dilakukan para sahabat utama Nabi. Abu Bakar sudah nyiapkan kain kafan, dia ngobrol tuh sama Aisyah, ini buat abah nanti ya. Dia juga ngobrol tentang makamannya abah. Anaknya meminta dimakamkan di sebelah orang yang sangat dicintainya, sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Umar bin Khattab, demikian Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, termasuk putri Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Beliau berwasiat pada suaminya, kalau aku meninggal, makamkan aku tidak di sana. Dan dimakamkannya malam hari. Fatimah Az-Zahra itu dimakamkan malam hari. Supaya kata beliau tidak merepotkan banyak orang, karena beliau kan putra Nabi. Semua orang ingin, Fatimah enggak, aku tidak ingin diketahui banyak orang. Jadi suami yang memakamkannya. Itu jadi dalil ibu bapak diperbolehkan memakamkan di malam hari. Asal terepot. Abdi mah yang keren pada saat dordar gelap yang dimakamkan. Ngalirit sorangan sebagainya. Ini tadi, jangan merepotkan diri sendiri dan orang lain. Abdi mah Pak Ustaz alim ngarepotkan batur bias kunya lira teu tiasa. Ada di antara ibu-ibu yang bisa teu tiasa jual kolesen, bungkusan, ibak. Nggak bisa. Karena itulah disebut fardu kifayah, kewajiban kolektif, karena nggak bisa dilakukan sendiri dan sebagainya. Bahkan, nah ini yang tadi saya sampaikan, boleh berwasiat ingin diurus jenazahnya oleh orang yang dipercaya. Ini dialami Bung Karno loh. Bung Karno tuh memenjarakan Buya Hamka. Banyak ulama dipenjarakan. Tapi begitu Bung Karno meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia nulis surat di tangannya. Karena beliau kan dalam keadaan diisolasi, nggak bisa. Beliau nulis surat, dikirim sama ajudannya ke Buya Hamka. Buya, aku berkenan kalau nanti aku meninggal, sudah sakit Bung Karno, engkau yang mengurus. Kata Buya Hamka, nanti bisa dibaca di Tafsir Al-Ajar. Kata Buya Hamka, aku tahu. Walaupun beliau pernah melakukan kezaliman padaku, membuat hal yang buruk bagiku, tapi aku berkewajiban untuk melaksanakan wasiatnya. Buya Hamka memandikan Bung Karno. Jadi kayak ini, bapak-bapak, inilah dalil yang memperbolehkan kita menyiapkan, memperbaiki pelaksanaan pengurusan jenazah. Jadi siapkan ibu-ibu, bapak-bapak, ti ayeuna dan lain sebagainya. Boleh tuh minta orang yang dipercaya untuk ngurus kita. Karena itu ibu bapak sengaja ikut pelatihan ini kita lakukan supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa mengurus, terutama ini bagi saya nih, terutama orang yang kita sayangi, anak, cucu, pasangan, orang tua. Ini banyak orang yang, dan saya menyaksikan, aduh, bapaknya diurus ku batur siga kitu mah nya budakna tega liatin ayahnya angkat selangkangannya semprot, gosok-gosok punggungnya. Saya bilang, karena itu kalau saya yang mandikan ibu bapak, pasti anggota keluarga saya ajak, ayo ngiring. Nggak bisa Ustaz, ayo ikut. Saya ajarkan langsung tiba, oh iya. Hampir semua yang saya urus di sini di Kopermai saya ajak, ayo ngiring. Saya istrinya boleh, ayo ikut dan sebagainya. Kenapa? Supaya coba ibu bapak bayangkan, kalau anak kita mandikan pasti dengan lembut. Nggak mungkin mana itu budak baongnya, anak saha mana itu pasti lembut kita. Dan anak kita sendiri, sama pasangan juga gitu. Aduh, ibu mandiin si bapak lembut, itu bari ngambok, anehnya bekas belen, ayeuna pasti lembut. Itu kalau orang lain belum tentu, walaupun orang-orang yang punya ilmu yang baik, terpercaya, dia akan melakukannya dengan baik. Bahkan di saku saya ini, saya bawa sarung tangan khusus, tadi minta sama Kang Rana. Kang Rana pakai sarung tangan. Ini adalah satu di antara cara supaya kita bisa melakukan pengurusan jenazah itu dengan lembut dan juga tidak kagok, pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Sekarang apalagi pakai masker ya, pakai bahkan ada baju khusus tuh kawan-kawan. Saya jarang pakai, kayak kalau baju masak tuh apa yang kalau di dapur itu, ya kayak celemek begitu. Tapi jadi kalau basah pun nggak apa-apa dan sebagainya. Itu
dianjurkan. Paling tidak mungkin tiap masjid punya lah. DKM Alisan nanti punya. Jadi tiap ada yang memandikan nih tinggal pakai. Oh berarti itu ada kemandian jenazah. Itu kan sudah serag dan sebagainya. Tapi kita sengaja nih ibu bapak ikut supaya kita bisa. Oke, ini hal penting. Tadi kan yang harus diingat di awal. Ini yang akhir. Kekeliruan. Ada kekeliruan yang selalu terjadi pada mayoritas orang yang ngurus jenazah. Saya terangkan dulu satu hal ya. Biasanya ibu bapak, pengalaman ibu bapak yang ngurus jenazah itu orang tua. Tos kolot, terus aki-aki. Kenapa jarang yang muda-muda? Kenapa jarang yang muda-muda? Tidak bisa dong ngajarkan aki-aki. Kadang-kadang ini pengalaman saya karena saya ngajar tanggung 10 tahun saya ngajarkan ini. Biasanya yang ngurus jenazah itu tadi sudah sangat tua, sudah sepuh, dan biasanya dia ikut itu karena diajak dulu oleh orang tuanya, diajak oleh temannya, bukan ngaji dulu seperti ibu bapak sekarang. Jadi memulainya dengan gitu yang ngurus jenazah teh, bukan dengan memahami dulu teorinya. Begini loh, jenazah itu adalah manusia, harus dilakukan dengan mulia dan lain sebagainya. Dia taunya begitu, dah gitu diajar nggak? Karena itu jadi banyak kekeliruan. Saya kutipkan ya berapa hal. Yang pertama ini memperlakukan jenazah dengan kasar. Ustaz geus maot ieu, pada geus maot, memang dia nggak merasa. Nanti satu waktu ibu-ibu yang belum pernah ikut, kalau apa saya sering ngaji menggunakan kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan bahwa ketika jenazah diurus, jenazah tahu betul siapa yang mengurusnya, bagaimana perlakuannya, tapi wala yastati'una qawiyan, tidak punya kekuatan apapun untuk nolak. Dia bisa sangat dipermalukan ketika auratnya dibuka oleh orang yang ngurus jenazah. Antep geus maot ieu. Nanti tiap orang melihat, Allah meni gede misalkan, Allah dan sebagainya, itu bisa dipermalukan, dan jenazah akan memohon pada Allah, ya Allah, aku diperlakukan seperti ini. Hati-hati mbak jenazah nih, diperlakukan jenazah dengan kasar. Kadang-kadang dengan air yang sangat dingin, padahal diibahkanna wengi-wengi. Ibu-ibu kira-kira bisa bapak-bapak mandi dengan air yang sangat dingin malam-malam? Mungkin kita akan menggigil kedinginan. Nanti kalau jenazah yang baru itu kulitnya itu berdiri. Saya ratusan kali soalnya mandikan. Kalau pakai air yang sangat dingin tuh berdiri deh kulitnya itu, kedinginan. Masih ada responnya. Saya nggak tahu, nanti sama dokter ditanya berapa jam misalkan si tubuh masih merespon dan sebagainya. Bahkan tadi saya dikasih tahu seseorang, Ustadz ketika saya ikut mandikan di sana, pas diangkatnya bunyi kayak bunyi kentut. Coba ibu, sewaktu jenazah diibahkan disada, saya bilang sama bersangkutan, biasa itu teh berarti memandikannya ada hal yang salah, sehingga masih tersisa gas di dalam lambungnya yang ketika diangkat bunyi soak ibu teh. Kamu kalau tangannya bergerak ya noel kayak ibu, astagfirullahaladzim. Ada kemungkinan begitu karena sarafnya masih bisa. Sapi sudah dikuliti, sudah dagingnya masih ada dagingnya yang bergerak-gerak karena sarafnya. Demikian juga manusia. Karena itu ngurusnya harus benar, prosedur memandikannya harus benar, mengkapannya harus benar supaya tidak muncul hal seperti tadi. Nih, yang pertama dilakukan dengan kasar. Ini kekeliruan. Yang kedua, membiarkan auratnya tidak terjaga. Dan dianggap geus maot ieu. Malu manusia. Karena malu, kita dapat ilmunya, tutup auratnya. Kalau ibu bapak yang pernah ikut pelatihan, bapak-bapak yang pernah ikut dengan saya, dari awal itu sangat nanti tutup auratnya. Dari mulai kita memandikannya, dibuka celananya sebagainya, auratnya tutup. Kumaha carananya itu yang harus dipahami dan sebagainya. Sampai kemudian nanti dia dikafani, diurus dengan bersih, tapi tetap auratnya terjaga. Dan ini kan keren. Yang ketiga, seringkali ditelantarkan, tidak segera diurus. Alasannya itu tidak berdasar. Maksud dasar itu tidak dasar syariat. Kenapa belum dimakamkan? Ngantosan putrana, Ustadz, putrana di mana? Di Amerika. Ke Kopermai di Amerika seberapa hari atau perjalanan gitu? Sebagainya. Ada yang enggak, Ustadz enggak jauh, dia sedang di perjalanan di mana? Surabaya. Ini ada di Kopermai ini. Yang saya pernah sudah siap semua mau berangkat
kerja balik dulu, saya nelpon sama tempat ngajar, nanti ya secara disiang mau jenazah. Tos singkil, tos izin ke tempat kerja, tempat ngajar mau jenazah. Kemudian saya mau urus, si keluarnya bilang, Ustaz nunggu anaknya ya. Oh iya, lami moal. Cigana ada lami di mana di Surabaya. Saya bilang saya ngajar dulu ya. Nggak jadi tuh akhirnya saya nguruskan. Tak itu teh dasarna. Saya kutipkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa iyyaku siwa dzalika fa syarru tad'unahu an riqabikum. Apa maknanya? Segerakan ngurus jenazah. Kalau dia orang baik, biarlah dia bertemu dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buruk, biarlah keburukannya segera terangkat dari kalangan kalian. Tolong dilami-lami ngurus jenazah. Kecuali ada udhurun syar'iyyun, ada alasan syar'i. Apa misalkan alasan syar'i? Ieu teh can jelas sih hutangna san bade mayar. Makanya ieu teh ahli pinjol, ahli minjem maka pinjol. Itu boleh tuh ditunda karena Nabi tidak mau menyolati orang yang ini siapa yang akan bayar utang, kata Nabi. Diam semua. Kata Nabi, kalau begitu aku tidak akan menyolati. Begitu Nabi melangkah keluar langsung ada sahabat mengacungkan tangan. Aku kalau tidak Rasul, ya udah. Berarti kamu yang tanggung jawab ya utangnya. Saksikan kata Nabi, fulan ini dipertanggungjawabkan utangnya sama si fulan. Sholati. Saya berkali-kali di sini kalau mau nyolati saya panggil keluarga sini di depan tuh, saya bilang, ibu bapak kalau ada kaitan utang piutang janji yang belum penuhi segera nih dengan ini entang jeung abdi menyolati wungkul teh ieu boleh itu ditunda tongkat disolatan tapi diibakan mah kedah dan sebagainya, diurus jenazahnya tapi jangan dulu dimakamkan dan sebagainya. Apalagi yang diperbolehkan misalkan karena dia harus mengalami apa sih kalau polisi meriksa tuh? Dokter yang disuruh polisi untuk meriksa kenapa penyebab kematian tuh? Otopsi. Nah, otopsi boleh tuh ditunda dan sebagainya. Jadi ada alasan syariat. Kalau nggak ada alasan syariat nggak boleh. Ini dalilnya. Hadisnya Sahihain Bukhari dan Muslim. Kita punya kebiasaan itu soalnya. Kayak antosan. Naon kalami-lami di antosan teh. Apa yang ditunggu coba? Dengan dilama-lama dosa. Nih, karena ibu bapak sedang belajar. Kalau yang kemarin udahlah ma'fu anhu, dimaafkan, tapi mulai hari ini besok jangan dilama-lama jenazah kecuali ada alasan yang syar'i. Ini kekeliruan. Kemudian kekeliruan di pemakaman. Ini terjadi sampai hari ini. Abdi ngalami. Karena itu ini saya sampaikan ke ibu bapak, ini pentingnya nyiapkan tadi pemakamannya jelas, kemudian peralatannya jelas, ngurusnya jelas. Yang pertama, duduk dan menginjak kuburan. Ini jadi kebiasaan kita. Saya kutipkan ya. Di antara bentuk penghormatan Islam terhadap kuburan adalah larangan duduk di atasnya. Bukan cuma duduk bersender saja dilarang. Terkait hal demikian, hadis dalam Sahih Muslim menyebutkan seperti ini. La ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatahlusa ila jildihi khairun. Patahlusa ila jildihi khairun. Saya ulang lagi nih, patahlusa ila jildihi khairun. Yang ngerti bahasa Arab ini menakutkan. Min ayyajlisa ala qabrin. Apa maknanya? Kata Nabi SAW, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya sampai kulitnya, lebih baik dibandingkan duduk di atas kuburan. Ibu bapak paham maksudnya di sini? Lebih besar dosanya, lebih menakutkan siksaannya, lebih menghancurkan azabnya orang yang dengan sengaja duduk, berdiri, jalan di atas kuburan, daripada seperti itu lebih baik dia terbakar, kata Nabi. Tuh, lebih baik dia terbakar pakaiannya sampai kulitnya daripada duduk. Jadi muntiasa jangan pernah duduk di atas kuburan. Kira-kira bisa kalau memakamkan di pemakaman umum? Hese, bukan 10 kali, saya ratusan kali. Maka kabir udah tebih, aduh,
Gegaro gitu ini, ya Allah. Padahal aturan pemakaman itu nih, segini nih. Ini nih, segini. Percis satu kaki ini. Jaraknya harus ada jarak. Karena hoyong didinya atuh udah hoyong didinya mah. Biasa di dia tapi 3 juta golosor gali di dia. Hoyong di dia deket gali sok cek. Terakhir kemarin kita kemana? Karena kemana itu? Saya? Nih, apa namanya? Cicer, Mekarwangi. Di mana orang nangtung? Aduh, saya memegang kepala. Iya mah itu sudah gair syar'i, sudah jadi syariat. Ini kepentingannya yang tadi saya obrolkan dengan Dr. Rois. Perbaiki pemakaman, perbaiki ngurus kematian supaya cara syariat nyaman dan ada hal lain. Tidak saya mau di sini. Ibu-ibu kan kita punya tradisi ziarah. Sok pada ziarah hidupnya di mana? Ah kapaksa we di nanisan ieu sebagainya kan begitu yang terjadi. Ongkos ziarah itu kan berpahala. Kata Nabi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahlah kalian karena ziarah bisa membangkitkan ingatan kalian pada kematian sehingga macam-macam hidup. Ziarah itu berpahala. Sekarang ziarahnya jadi dosa. Nijak kuburan batur dan sebagainya. Yang lebih parah lagi nih di sini Astana Anyar. Nanti kali-kali ke sana ibu-ibu. Saya kemarin soalnya ngelihat konser dangdut di kuburan. Karena aya nu hajat percis rumahnya kuburan didinya. Jadi si kuburan itu ditutup pakai panggung, naik di duana. Yang di timur joget, sigana jurig dan naik. Itu terjadi itu saya astagfirullah. Coba bayangkan di taman pemakaman umum. Datanya saya miliki soalnya. Karena saking banyaknya, jadi ini tingkat ketersediaan lahan pemakaman, ini tingkat kematian. Baru bisa diakomodir oleh TPU itu 30%. 70%-nya ke mana? Duka. Yang kalau normal 30% itu artinya tadi masih ada jeda. Karena tidak normal akhirnya habisin aja semua. Dan lain sebagainya. Terutama yang di kota nih. Kayak di apa itu teh? Sirnaraga. Apa yang ke atas tuh? Dari Pasteur tuh ke atas tuh. Kemudian juga yang Astana Anyar, ini juga Karwangi. Akhirnya begitu yang terjadi. Nggak bisa nyalakan karena ketersediaan lahan yang sangat terbatas. Yang terakhir ibu bapak yang Allah muliakan, nih contoh kasusnya kemarin tahun 2023 TPU Sirnaraga ambrol. Kenapa ambrol? TPU Sirnaraga itu kan pinggir Sungai Citepus. Ambrol. Keluarga bingung gimana ini fotonya. Bingung ya habis. Kemana aki orang di diri makam kan? Kemana pemajikan orang mereka ziarah ini bingung mereka. Hilang ini. Sekian ratus meter ambrol. Ibu-ibu kabayang tebih-tebih pada ziarah. Kemana itu? Bingung. Ya inilah kondisi kita terjadi. Kira-kira secara syariat gimana kalau sudah terjadi ini? Beri komplain ke wali kota lagi di penjara. Mau komplain ke gubernur sudah berhenti. Mau komplain ke DPR sedang sibuk nyalonkan diri, saruri itu di tiap pojok. Mau komplain ke capres. Coba kalau lagi ini gimana? Astagfirullah ya Allah, kumaha tuh kamanapun bapak tuh jadi teh aja, kamanapun aki istri, pada akhirnya ternyata memang kita belum betul ngurusnya. Karena itu pelatihan ini namanya pelatihan jenazah terpadu. Sampai sini ibu bapak ada pertanyaan? Karena saya akan lanjutkan setelah ada pertanyaan, saya lanjutkan ke praktek. Sok, bari naroskeun naon.